Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kemana, Bu? Saya ulang, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gini, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya. Jadi mesti tetap ada ya, jangan waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Sekali lagi, tadi baru berapa? Sekali lagi ya, biar seru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, kita pada kesempatan pagi di hari Ahad ini masih dapat menyempatkan waktu kita untuk belajar tahsin pagi-pagi dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah yang insyaallah akan kita dengarkan bersama-sama, yaitu ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syamsuddin Umar. Namun sebelumnya mari kita awali dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya alhamdulillah. Siapa yang tadi masuk ke masjid sholat 2 rakaat? Nah itu ya, alhamdulillah. Sebelum masuk masjid baca doa masuk masjid. Masih hafal ke Bu? Hafal. Kemana doanya Bu? Pak? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Apa? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Abwaaba rahmatik. Artinya apa Bu? Pak? Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Ya, jadi biasakan masuk dengan kaki kanan baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Terus langsung sholat 2 rakaat. Ya, biasakan. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, majelis ta'lim cinta Al-Qur'an. Tanpa berpanjang kalam, mari kita dengarkan tausiah insyaallah akan diisi oleh guru kita Ustadz Syamsuddin Umar SPDI dengan tema hidup mulia bersama Al-Qur'an. Silakan Bapak Ibu yang mau mencatat dicatat ilmunya, yang mau ditanyakan nanti sesi tanya jawab. Kepada Al Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol masykur. Terima kasih Ustaz Rijal. Barakallahu fikum wa nafa'na bi'ulumihi wa bi barakati hayatihi amin ya rabbal alamin. Kalau tadi beliau salamnya pakai nada ummi ya, metode ummi, dan juga tilawati pakai lagu ros. Kalau sekarang nada abi, lagunya apa? Selagu-lagunya. Kata orang Bekasi, selagu-lagunya. Nada abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap dewan guru Majelis Taklim Cinta Quran, para ustadzatnya, para ustadznya yang tidak pernah mengenal lelah dan sabar, sangat sabar membimbing kita semua agar kita bisa membaca Quran dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi tanda berkumpulnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Kalau Sasam enggak begitu jawabnya. Alhamdulillah, badan sehat, duit banyak. Itu. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Nah gitu. Sekarang yang bawa bapak, walaupun berapa tuh? 2, 3, 4, 5. Nah, pendawa 5. Jadi lebih semangat Pak. Bawa Bapak, apa kabar semuanya? Gitu. Ya, meyakinkan. Kalau jawabnya
Alhamdulillah badan saya duit banyak ya, itu mah itu bisa dipastikan duitnya nggak banyak itu. Ya, jadi alhamdulillah kalau di pikiran kita begitu, maka yang ada selalu bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kuncinya badan sehat duit banyak, kalau badan sehat duit banyak, kita mau haji, kita mau umroh, kita mau ziarah, kita mau bangun masjid, kita mau bangun lembaga tahfiz Quran, mudah semuanya. Tapi kalau salah satunya nggak ada, badan sehat duitnya kagak, bagaimana caranya? Nah gitu. Tapi kalau duitnya banyak badan nggak sehat, repot juga kan. Nah, bapak-bapak duitnya sehat, badannya sehat, duit banyak, istri senyum terus tiap hari. Badan sehat, duit kagak, cemberut tuh bini. Betul kan? Tuh gitu. Nggak apa-apa bapak tuh suaminya sehat, yang penting duitnya banyak ya bu ya. Nah gitu, itu yang diharapkan. Amin ya robbal alamin. Jadi selalu berpositif thinking, berpikiran positif. Ya, berapapun adanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi mau ngaji enak, mau ngapain enak. Ini belum saya pantunin udah keluar kopinya. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya sebelum saya sampaikan materinya, panitia kalau ada rezeki dibagi nih buat satu pertanyaan saya, siapa yang jawab? Buat ibu-ibu. Ya nggak hari ini, ya satu orang yang biru selembar lumayan kan. Nggak hari ini ya bisa minggu depannya, pertemuan berikutnya hadiahnya dicatat aja sama panitia. Ya, ibu-ibu siapa yang hari ini jujur tapi ya, tadi berangkat ngaji izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Ah berapa tuh? Ah, ayo cium tangan suami, izin. Ayang beb, aku mau berangkat ngaji ya, itu. Ayah, aku mau berangkat ngaji. Yang orang Bekasi, babalu, nyalu mau ngaji. Berapa orang tuh? Nah, nanti hubungin panitia tuh, minta hadiah apapun hadiahnya. Nah, itu ya. Di bulan depan boleh. Ah, kalau Ustadz, saya suaminya udah kagak. Bagaimana mau cium tangan suami? Mudah-mudahan bulan depan dapat suami baru. Amin ya robbal alamin. Terserah itu mau aki-aki mau dapat berondong. Pokoknya yang punya suami berangkat minta ridho suami, izin dulu walaupun mau ngaji. Yang tadi angkat tangan nanti hubungin panitia tuh. Terserah panitia. Mudah-mudahan selembaran yang merah-merah satu orang hadiahnya. Nggak harus hari ini, mungkin lagi nggak bawa. Ya Ustadz Rijal ya, sama teman-teman ya, para ustazat ya. Yang bapak-bapak bagaimana Ustadz pertanyaannya? Yang bapak-bapak siapa yang hari ini sebelum berangkat ngaji bantu istri ngerjain pekerjaan rumah? Tuh, dua tuh Ustadz Rijal, tanda itu. Ya, nanti tanyain panitia tuh. Ya, yang sebelum berangkat ngaji bantuin istri apa nyuci piring, apa nyapu, apa ngepel, ah itu. Dua orang tuh ya. Panitia tolong siapin ya, nanti buat pertemuan berikutnya ya. Jadi pesannya apa? Ibu semakin rajin ngaji semakin solehah. Tandanya solehah semakin berbakti taat pada suami, memuliakan suami. Jangan makin songong sama laki. Itu tandanya ngaji. Suami tandanya ngaji semakin sayang sama istri, semakin memuliakannya. Itu tandanya ngaji. Jangan rajin ngaji tapi nggak ada itu memuliakan suami, menyayangi istri, nggak ada. Nah itu bukan ngaji ya. Itu pesannya yang paling dasar. Jangan bolak-balik ngaji ke masjid manapun, tempat ngaji manapun, majelis manapun, nggak berubah-berubah. Tetap aja ngomel-ngomel, cemberut sama laki. Lakinya galak sama istrinya. Naudzubillahi min dzalik.
Hari ini saya rada ngawang-ngawang, makanya saya bawa contekan, dibekelin contekan sama ayang beb saya tadi. Tuh, bekelin contekan biar nggak kabur ngawang-ngawang habis mabit. Dia habis mabit, jam segini nih lagi ngantuk-ngantuknya. Mata mah melotot tapi ini ngantuk. Nah, sama ayang beb saya dibekelin catatan tuh. Nah, biar nggak blank. Apa ini tadi yang mau disampaikan? Temanya adalah hidup mulia bersama Quran. Kulit sapi, tahu kulit sapi? Zaman dulu kulit sapi itu ada yang dibuat sampulnya Quran. Dibersihin, disamak, dirapihin, dibuat sampulnya Quran. Karena dia nempel sama Quran, ini nggak pakai bahasa Indonesia formal ya, pakai bahasa Bekasi aja, paham kan ya? Bahasa Medan Satria paham? Paham ya Pak ya? Ya begitu dah ya, gitu. Kalau pakai bahasa formal takutnya ntar kagak ketemu maksudnya. Itu kulit sapi karena dia berteman sama Quran jadi mulia. Buat sampulnya Quran. Sekarang mah udah jarang ada. Zaman dulu orang kreatif. Disemprot minyak wangi, dicium Qurannya. Kan begitu orang dulu. Habis baca Quran sadaqallah dicium. Karena nempel sama Quran dia jadi mulia. Dikasih minyak wangi, dicium, dihormatin. Kan begitu. Orang dulu mah sadaqallahul azim, cium sini, dimuliakan. Bukan mengkultuskan, bukan memuliakan. Jadi kalau ngaji ini jangan Quran ditaruh sejajar sama pantat kita, jangan. Itu namanya tidak punya adab kepada Quran. Makanya udah bagus tuh pakai meja kecil supaya tidak ditaruh di bawah. Kalau ditaruh di bawah sejajar sama pantat kita, itu su'ul adab kepada Quran. Nah, itu kulit sapi berteman sama Quran, nempel sama Quran. Kan kalau kata bersama itu berarti nempel dia. Kulit sapi aja jadi mulia, bagaimana manusia? Tapi sebaliknya itu kulit sapi berteman sama drum, sama lingkaran kayu, jadi apa? Jadi beduk. Apes dia setiap 5 waktu dipukulin. Tuh, Johor, asar, maghrib lagi capek-capek dipukulin. Lama lagi kalau maghrib mah. Subuh lagi enak-enak tidur dipukul, lama lagi dipukulnya. Kagak enak karena berteman sama drum, berteman sama lingkaran kayu. Tapi kalau berteman sama Quran dia jadi mulia. Nah begitu, paham itu? Jadi gambaran mudahnya begitu. Kalau mau mulia bersama Quran, kudu berteman sama Quran. Kalau berteman kemana-mana dia dibawa, dia diajak. Tandanya bapak sayang sama bini, kemana-mana diajak. Giliran ke tempat enak kagak diajak, giliran ke tempat nggak enak diajak bini. Lah itu mah kagak sayang namanya. Nah gitu. Jadi bersama Quran kita mulia. Minimal bagaimana cara bersamanya dibawa-bawa nih. Ustadz ini kan gede Qurannya, ribet. Ada yang setengah ini, masukin ke tas kemana-mana bawa. Tapi ingat kalau ke kamar mandi jangan sampai dibawa. Kadang dibawa ke kamar mandi lupa lagi pipis, Qurannya dibawa yang di kantong. Gimana caranya? Pindahin ke dalam HP. Kan punya HP semua tuh. Nah, download tuh yang dari Departemen Agama. Qurannya di download supaya kalau lagi di luar nggak bawa Quran, dibuka tuh HP-nya Quran. Murojaah, tilawah, jangan yang dibuka Facebook, Instagram, TikTok. Itu apalagi? Status. Ya nggak apa-apa itu dibuka sesekali. Gitu, sesekali. Ibu coba dah pasang status. Alhamdulillah badan saya sehat, duit banyak. Itu nggak lama ada yang WA, minjem dong 100. Gitu ya. Nah, maka Qurannya pindahin ke Quran, ke HP supaya dalam kesempatan kita di mana-mana kita buka HP, kita bisa tilawah Quran. Kalau di HP mah kebawa ke kamar mandi nggak ada masalah, karena yang dibawa HP-nya, bukan niat bawa Quran itu mah. Kebetulan ada program Qurannya. Nah begitu simpelnya, gampang kan? Jadi selalu bersama Quran.
Kalau kita kemana-mana nempel bersama Quran, maka akan mulia. Walaupun kadang di hadapan manusia tidak mulia. Kalau di hadapan manusia mah yang duitnya banyak yang mulia, ya kan? Coba orang bergajulan kayak apapun, kalau duitnya banyak sangat dihormati sama orang. Tapi orang sesoleh apapun, soleha kayak gimana pun, kalau nggak duitnya banyak, nggak dihormatin orang. Normal itu mah. Coba kalau orang kaya buang angin duit, wah waduh bapak sehat pak, gitu. Buang angin depan umum. Tapi kalau kagak punya duit, buang angin depan umum, duit apa dikata? Kagak mau mampus lu, kentut depan umum. Tuh kata bahasa orang Bekasi begitu. Sampai segitunya ngomongnya. Kalau nggak punya duit mah begitu. Kan orang punya duit sama gak punya duit kelihatan dari mukanya, dari jalannya. Jadi hidup mah emang begitu. Tapi kita nggak mau begitu. Kita pengen mulia bersama Quran. Duit banyak di sisi Allah, kalau tidak bersama Quran nggak jadi mulia. Maka bersama Quran, bawa dia. Syukur-syukur bisa Qurannya pindahin ke dalam hati. Gimana bawanya? Dihafal. Kalau Sayyidina Khalid bin Walid setiap sholat baca kulhu, diaduin sama sahabat yang lain, ya Rasul, itu Khalid bin Walid kalau ngimamin bacanya kulhu mulu. Beliau mah sibuk mimpin perang, ngapal itu nggak punya kesempatan karena sibuk mimpin perang, panglima perangnya kaum muslimin. Kita perang juga kagak, sibuk juga kagak, apalannya kulhu doang. Bagaimana di hadapan Allah nanti? Hafalin dikit-dikit ya, dan dibimbing sama para ustadz di sini, insya Allah nyampe hafalannya ya. Amin ya robbal. Kata orang Bekasi, ilok 5 tahun kagak hafal juz 30. Ya ilok 5 tahun kagak hafal ngaji, juz 30 aja mah hafal. Ya jangan bagenin dah, habis udah kagak nyampe otaknya, jangan begitu ya, jangan dibagenin ya. Jadi kudu sabar, bismillah nyampe itu. Ganti sholat maghribnya baca invitor sama insyikok. Praktekin tuh sujud tilawah di surat insyikok, ada sujud tilawahnya, praktekin. Terus di surat al-alaq ada di ujungnya, praktekin sujud tilawahnya, nggak kaget. Jangan orang nggak pernah belajar sujud tilawah, udah diajarin belum ini? Udah. Ayat-ayat sajadah udah belum? Belum. Diajarin ya ustadzat ya, para ustadz diajarin. Jangan sampai seperti orang yang ada di medsos tuh. Dia bikin video di Masjidil Haram Madinah. Guys, di sini alirannya beda guys. Sholat subuhnya 3 rakaat guys. Jadi dia habis sholat berdiri baca ayat, terus dia langsung sujud guys, langsung naik baca lagi, kemudian baru ruku. Jadi 3 rakaat sholat subuhnya guys. Mazhabnya beda guys di sini. Begitu dia bikin video. Kalau kata tuh dia bisa ngomong, ente ngopinya kurang jauh bro. Itu lagi praktekin sujud tilawah, bukan subuhnya jadi 3. Paham? Nih ntar dipraktekin, diajarin ya para ustadz diajarin praktek baca ayat sajadah itu. Misalkan yang di surah Insyikok, wa idza quri'al 'alaihimul qur'anu la yasjudun, sujud. Enggak pakai ruku, berdiri lagi. Lanjutin, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un, sampai akhir ayat. Itu. Jadi enggak kaget, kok kagak pakai ruku langsung sujud, aliran apa ini ya? Gitu. Jadi ngaji udah 5 tahun kudu paham yang namanya praktek sujud tilawah. Apa yang dibaca ayatnya, ayat sajadah gitu. Nah, langkahnya supaya bisa bersama Quran itu selalu membersamainya ya. Jadi kita supaya selalu bersamanya, kita baca Qurannya kita baca terus. Siapa yang di sini jamaah ini yang hadir
sudah istiqomah 1 hari 1 juz? Semuanya? Waduh, tawadu semua luar biasa. Sebenarnya saya nggak 1 juz Ustaz, makanya saya nggak angkat tangan. Berapa juz? 5 juz 1 hari. Luar biasa, alhamdulillah. Ibu bapak, baca Quran itu pengaruhnya ke jantung bagus. Saya punya murid jauh di sana di Bekasi Utara, masalah pada fungsi jantung. Fungsi jantungnya menurun, tinggal 16%. Diponis oleh dokter semuanya nggak lama mati. Bahasanya nggak diayak lagi tuh, nggak ngomong meninggal, nggak. Pokoknya mati ini mah, nggak lama, paling lama 6 bulan. Bahasanya begitu. Sampai dokter keluarga juga bilang gitu, ini mah mati. Mau minum obat apapun mati juga ini mah. Fungsinya turun. Mau terapi apapun, minum apapun nggak bakalan sembuh. Akhirnya dia ngapain? Takut mati. Karena udah 4 dokter yang memponis, dia baca Quran. Motifnya ngapain? Pengen bekal buat pulang. Dia udah pasrah dah, pulang dah. Dia baca Quran tiap hari itu. Karena udah tahu paling lama 6 bulan umurnya. Begitu kata dokter. Tapi umur mah Allah yang punya. Gitu. Dia baca Quran 1 hari 5 juz, bahkan sampai 7 juz. Orangnya ngomong ke saya. Apa yang terjadi? Tidak disangka fungsi jantungnya naik. Dari 16 naik ke 30, naik ke 50. Periksa lagi ke dokternya bingung. Kok bisa? Nggak ngapa-ngapain, nggak minum apa-apa, baca Quran aja yang banyak. Gitu. Jadi dia berpengaruh terhadap fungsi jantung dan kesehatan jantung. Itu. Kan yang bikin jantung sakit kalau kantongnya kempes. Jantungnya sakit, ya. Tambah bini ngomel-ngomel ya Pak ya. Makin sakit jantung kita. Itu. Tapi obatnya apa? Baca Quran. Baca Quran itu bukti nyata, orangnya masih ada, orangnya masih hidup. Fungsi jantungnya jadi naik, jadi kuat, jadi sehat karena senantiasa bersama Quran. Kemudian ada hadis daripada sahabat Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Catat. Itu catat. Ada yang mau kayak Imam Syafi'i nulisnya di sini. Imam Syafi'i itu dalam riwayatnya nggak punya duit buat beli buku sama pulpen, belajar sama Imam Malik. Imam Malik bacain hadis, Imam Syafi'i nulis di tangan dengan sepenuh hati. Karena nggak punya buku, itu nggak punya duit, nulis. Begitu ditanya sama gurunya Imam Malik, kan Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Abu Hanifah beda masanya, beda zamannya. Nah, ditanya sama gurunya Imam Malik, "Nak, kamu nulis apa? Yang tadi guru bacain hadis. Coba kamu bacain." Langsung bisa baca. Itu Imam Syafi'i. Kita makan nggak sesampai itu ingatan kita, nggak sekuat itu. Imam Bukhari lagi belajar nggak pernah nyatet, diem aja. Teman-temannya pada nyatet. Diledekin, ente Bukhari nggak pernah nyatet. Emang ente inget? Yang ente catat apaan sih? Coba saya bacain hadisnya yang ente catat. Beliau bacain hadisnya, Imam Bukhari mengingat dengan kuat. Tuh Imam Bukhari. Kita mah imam masjid juga kagak. Tetangga juga kagak imam masjid. Jadi kudu dicatat, ya. Jadi pertama dengan apa? Dengan banyak membaca Quran. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi sampai kepada kita, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada sahabat Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dalam Sahih Sunan Tirmizi nomor hadis 2910. Ini aja biasanya saya ingat karena lagi ngawang-ngawang jadi nyontek. Kudu dicatat. Ilmu mah kudu diikat. Diikatnya bagaimana? Dengan tulisan. Itu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sahih Sunan Tirmizi nomor hadis 2910. Antar di rumah dibuka lagi tuh bukunya.
Teks hadisnya mah nggak dihafal sekarang, nggak inget, dicatat juga kelamaan, kan belum belajar imla. An Abi atau An Ibni Mas'ud kan belum belajar. Kalau udah belajar tuh, waktu gurunya bacain An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, ibu langsung nulis tuh. Nanti kapan-kapan tuh Ustaz Rijal, para ustazah ajarin tuh, namanya imla. Kalau di pesantren namanya pelajaran imla, dikte. Jadi langsung bisa nyambung. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, tulisannya kayak bagaimana langsung bisa nulis. Itu nggak usah dikasih harokat lagi. Nah itu nanti insya Allah ibu bapak sampai kepada pelajaran itu, pelan-pelan sabar, ya. Nah itu cukup diingat sini, tapi dicatat poinnya. Hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan Imam Tirmizi, nomor hadis 2910. Bunyi hadisnya bagaimana Ustaz? An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, Quran ini, satu huruf dibalas satu kebaikan. Ini udah sering saya ngomong, sering saya bacain hadis ini. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas jadi 10 kebaikan. Satu huruf dibalas, satu dilipat gandakan jadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harpun, walamun harpun, wa mimun harpun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ibu bapak baru baca alif lam mim, 3 huruf, 30 kebaikan. Dicatat berbuat baik sebanyak 30. Baru baca 3. Luar biasa kan? Bismillahnya kalau dihitung dari Fatihah, ayat pertama dari surah Fatihah 19 huruf. Tadi baca Fatihah dimulai ngajinya. Bismillah itu terdiri dari 19 huruf. Dikali 10 baru Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 190 kebaikan. 190 kali nolongin orang. 190 kali buang duri di jalanan. Ngambil duri yang ada di jalanan, ambil paku yang ada di jalanan biar gak kena orang. Itu pahalanya, balasannya. Alif lam mim 30, semua dikalikan 10. Apalagi kalau banyak. Jelas tuh, ya. Jadi sering membacanya. Gimana caranya baca? Orang belum bisa, Ustaz. Belajar. Belajarnya bagaimana? Bagaimana aja. Hadir di majelis taklim anu, di lembaga tahfiz anu. Hari ini hadir di majelis taklim Cinta Quran Masjid Al-Ikhlas, di dalam masjid. Belajar tuh buku Iqra. Jangan minder. Saya mah udah 50 tahun masa buku Iqra. Itu yang pada hafal 5 juz di LTQ Iqra. Ngaji di mana? Iqra. Katanya udah 5 juz hafalnya. Kok masih Iqra aja? Emang yayasannya namanya Iqra, bukannya baru Iqra, bukan. Ngajinya mah udah 5 juz hafal Quran. Kebetulan yayasannya Iqra, begitu bro. Oh begitu, nah, gitu. Jadi jangan minder, walaupun umurnya udah 40 tahun, 70 tahun, jangan minder. Ngaji, alhamdulillah tempatnya nyaman, nggak ada dipukul pakai rotan. Di daerah Duren Sawit sono masih ada tuh Ustadz Betawi yang ngajar pakai rotan. Suami istri ngaji, salah jawab dipukul pakai rotan tuh. Iya, ada murid saya anggota Pas Pampres, pengawal presiden, ngaji bareng istrinya, semuanya bareng suami istri ngaji. Ditanya doa habis wudhu, nggak bisa jawab, istrinya dipukul pakai rotan, gurunya pegang rotan panjang, dipukul disabet pakai rotan. Habis dipukul suaminya yang perwira Pas Pampres tuh, dipukul sama ustadznya pakai rotan. Kata suaminya, Ustadz kenapa saya dipukul juga? Kamu suami, harusnya bisa ajarin istri kamu baca doa habis wudhu. Kamu gak bisa ngajarin. Saya udah ajarin Ustadz, dia aja yang bebel.
Tuh, begitu jawabannya, senjatanya suaminya, tapi dipukul. Walaupun itu perwira pasukan pengawal presiden, dipukul tuh ustadznya nggak ada takut-takutnya. Kalau Ustaz Sam habis begitu rumahnya pindah ke Polres. Tapi masih ada yang cara ngajinya begitu. Bapak saya kalau ngajar sampai hari ini masih galak ngajarnya. Ini orang yang ada di depan saya, bapak nggak ada yang lebih tua lagi. Muridnya bapak ada yang tua. Bapak tuh udah murid 70 tahun. 70 tahun lebih. Muridnya lebih tua. Bapak lagi nerangin fikih, ada yang ngobrol muridnya. Namanya Pak Haji Kosim. Bapak langsung bilang begini, Haji Kosim, lu gua lagi nerangin, lu ngobrol aja, gua ketok pala lu. Tuh bapak saya ngajar masih begitu. Tapi muridnya berhenti gak? Enggak berhenti. Masih tetap ngaji. Padahal itu muridnya udah tua. Kalau orang sini langsung berhenti. Ayo ketok Ustadz, saya lapor polisi. Tuh begitu. Ya itu di Bekasi Barat, bapak masih ngajarnya begitu. Di sini nggak ada yang begitu, maka alhamdulillah itu. Jadi semangat ngajinya, belajar. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2699. Dicatat, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2699. Hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam salah satu rumah daripada rumah Allah. Ini masjid rumah Allah. Berkumpul ngapain? Yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu, membaca kitabullah Quran dan mempelajarinya. Yang baru pratahsin belajar makharijul huruf, belajar panjang pendek matnya. Oh ini mat asli, oh ini mat wajib muttasil, oh ini mat jaiz, oh ini kalau berhenti jadi mat iwad, oh ini kalau berhenti jadi mat arid lisukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokatnya. Oh ini jadi mat lin yang mirip sama mat arid lisukun. Begitu belajarnya, dipelajarin. Apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan di dalam hatinya orang yang lagi belajar tahsin. Yang udah bagus jadi tahfiz. Makanya ibu bapak coba rasain, datang ke masjid, datang ke majelis taklim, belajar Quran walaupun cuma sekedar aa, baba, tata, abata, qoro'a, begitu doang, masih ikro 1, pulangnya ada rasa ketenangan, hatinya tenang, ada rasa yang beda, karena Rasulullah yang mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Jadi ketika orang udah ngaji, dari rumah ada rasa galau oleh sesuatu apapun, oleh problem apapun, kalau udah duduk di majelis taklim, apalagi majelisnya majelis Quran, nazalat alaihimus sakinah, tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Wa haffathumul malaikah, dikelilingin malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, namanya disebut-sebut di sisi Allah. Allah ngomongin tuh kepada hambanya yang lain di langit. Tuh di dalam masjid Al-Ikhlas ada Bapak Fulan lagi ngaji. Tuh di dalam masjid Al-Ikhlas Duta Indah ada hambaku Ibu Fulanah yang solehah lagi ngaji tuh. Ente catat malaikat. Diomongin yang baik, Allah yang ngomongin. Hatinya tenang, dapat rahmat, dikelilingin malaikat, cuman kita kagak ngelihat aja. Jangan dulu ya, jangan lihat malaikat. Kalau ngelihat malaikat, yang pasti pertama kali kita lihat malaikat siapa tuh? Israil. Ntar dulu dah itu. Ya Bu, ntar aja ya, jangan sekarang-karang dah. Kalau bisa nanti-nanti dah. Israil jangan mampir dulu kemari. Ya Pak ya. Itu. Jadi cukup yakin yang Rasulullah katakan. Dikelilingin malaikat, hatinya tenang, dipenuhi rahmat, itu kalau ngaji.
Tapi Ustadz saya ngaji udah lama, masih juga Iqra 3, bagaimana ya? Ya sabar. Jangan pengen cepet-cepet kayak makan cabai digigit langsung pedas. Sabar, kan belajarnya udah umur 50. Ya beda sama bocah. Bocah mah kayak gelas kosong, dia ajarin sebentar langsung masuk. Bapak baru ngaji dapat 3 lembar, nyampe rumah token listrik bunyi, hilang lagi. Perasaan baru kemarin diisi udah bunyi lagi. Ibu-ibu udah dapat ngapal setoran sama usahanya, dapat 1 surah amma yatasaalun. Pulang mau nyendok beras, ya berasnya tinggal setengah liter. Puyeng lagi, hilang lagi. Ada yang mengganggu, apa yang menggeser yang sudah kita hafal. Itu wajar, nggak apa-apa, biasa, biarin aja, jalan aja. Ngapal lagi. Itu udah dapat ngapal, udah paham, dengar token listrik bunyi, hilang lagi, biasa. Gitu ya. Jangan ngegerutu, jangan ngomel. Dah token listrik boros amat, baru kemarin diisi udah bunyi lagi aja. Jangan. Itu gimana jawabnya yang positif? Alhamdulillah token listrik udah habis. Kan mau diisi kan kudu pakai duit. Berarti Allah mau ngirim rezeki duit nih. Tuh begitu. Jadi positif pikirannya, Allah mau ngasih saya duit buat beli token listrik. Begitu. Ibu nyendok beras, ya tinggal setengah liter. Biasa masak sehari 2 liter. Ya Allah, alhamdulillah, berarti rezekinya mau datang lagi. Tuh. Ada nggak tuh ibu nyendok beras setengah liter, ngadu sama lakinya, ayah berasnya udah habis. Kata lakinya, boros amat, baru kemarin beli beras. Begitu ya? Ada nggak lakinya? Sabar sayang, berarti Allah mau kasih kita rezeki lagi. Tuh, berarti rezekinya mau datang lagi. Gitu gak lakinya? Kagak begitu, Ustaz, suruh kemari, suruh ngaji. Ya kalau yang ini mau udah ngaji tuh, ayah kok tinggal setengah liter berasnya? Alhamdulillah, berarti Allah mau ngirim rezeki lagi. Ntar juga ada yang nganterin. Tuh begitu. Kalau kita husnuzon, berbaik sangka sama Allah, datang. Tapi kalau kita mikir, siapa yang mau ngirimin duit, kagak. Siapa yang mau nganterin beras, itu kita suuzon, buruk sangka sama Allah. Jangan buruk sangka sama Allah. Husnuzon, baik sangka. Allah maha kaya, ntar juga datang. Tuh buahnya ngaji. Yang kedua, Ustadz baca Qurannya berantakan. Catat tuh hadis berikutnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 4937. Hadisnya daripada Bunda Aisyah, istri Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, nomor hadis 4937. Nomor hadis mah sama. Ibu buka, bapak buka buku hadis cetakan manapun, asal nomornya benar sama. Mau yang Arabnya, mau yang terjemahnya sama. Mau cetakan manapun. Riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 4937. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran dan dia mahir, dia bersama malaikat yang mulia lagi suci. Walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi, orang yang baca Quran bacanya terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqun, dia berat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Kan kalau masih baru gitu ya, baru Iqra 3 atau Iqra 4, sabar. Gurunya jauh harus lebih sabar lagi. Jadi jangan guru Quran, ini orang ngaji belet amat ya, udah lama ngaji 5 tahun, bacanya masih begitu aja. Nggak ada kan di sini mah, nggak ada. Alhamdulillah ya. Kalau yang ngaji sabar, gurunya harus lebih sabar. Di hati aja nggak boleh gurunya.
Belet banget ini orang. Diajarin bagaimana sih? Susah banget. Itu suruh alhamdu masih alhamdu bae. Alhamdu ha. Alhamdu alamin. Mangapa? Guyur. Suruh ain. Apalagi yang ngalamin. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Gurunya kudu sabar. Saya ketemu banyak santri yang begitu. Pak, dibaca Pak, alamin, ngalamin, nga. Saya ngajinya dulu di kampung begitu, Ustaz. Iya dibenerin. Nga. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Semuanya bisa. Saya dapat murid yang begitu. Gurunya asal sabar. Kadang gurunya sabar, muridnya kagak sabar. Susah banget, ribet banget dah. Harus sabar. Jangan pengen buru-buru bisa. Kalau masih belum bagus makhrajnya, jangan dulu ngapal. Kalau ngapal Quran nanti yang salah itu yang dihafal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah tuh. Haknya sama ainnya. Alhamdulillah al-ha gitu. Hamesnya harus dapat. Alamin jangan alamin. Itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Kanasta'in. Itu. Masih kanasta'in. Pelan-pelan sampai. Yang begitu dapat pahalanya 2 kata Rasulullah. Di rumah bacanya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli qadir. Kan masih terbata-bata. Jangan minder. Jangan merasa malu, jangan merasa lemah. Sabar. Gimana caranya? Doa, ya Allah, mudahkan lisan saya mengucapkan huruf Quran seperti yang dicontohkan oleh guru saya, seperti yang dicontohkan gurunya, seperti dicontohkan gurunya lagi gurunya, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril. Begitu doa yang banyak sabar, maka mudah-mudahan bisa baca Qurannya lancar. Kalau sudah lancar dulu, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Baru kemudian makhrajul hurufnya dihalusin lagi, sifat hurufnya, idghamnya, ikhfa'nya, pelan-pelan kudu sabar pakai proses. Baru nanti kalau udah bagus, belajar muskilatnya, belajar goribnya, belajar nun wikoyahnya, belajar saktahnya. Pelan-pelan, jangan pengen buru-buru, ya, jangan instan. Semua yang instan tuh nggak bagus. Semua yang instan pasti nggak bagus. Sabar, tuli zamanin. Belajar itu syaratnya waktunya panjang. Itu. Di mana tadi? Riwayat Imam Muslim, ya. Kemudian yang sabar hadis Aisyah, riwayat Imam Bukhari 4937. Kemudian setelah udah bacanya lancar, tadabburin. Diapain? Tadabbur. Quran surah 38 surah Shad. Setelah Yasin lanjut surat Shad 36 Yasin, kemudian 37-nya Shofat, 38-nya Shad, bukan 28 ya, 38. Setelah Yasin, Shofat baru surat Shad. Surahnya surat Shad, surat ke-38. Ayatnya 29. Udah catat? Surat Shad, surat 38, ayatnya 29. Kalau buku Qur'annya
ikut cetakan Madinah ada di halaman 456. Posisinya baris keempat dari atas, sebelah kanan, halaman 456 sebelah kanan, posisinya baris keempat dan kelima. Nah gitu. Udah catat ya, boleh pakai HP dicatat juga boleh gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan, kitab ini Quran. Kitab yang telah kami menurunkannya kepadamu Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya, dipahami, dipikirkan, direnungkan, ditadaburin. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Jadi habis baca Quran, tadaburin. Tapi dia bahasa Arab, Ustadz. Saya belum belajar bahasa Arab, bagaimana caranya? Buka yang ada terjemahnya. Kalau barusan saya terjemahin karena udah belajar bahasa Arab, jadi tahu terjemahnya langsung. Kalau yang belum belajar bahasa Arab, buka, ulama sudah nerjemahin. Mana sih terjemahnya? Ayat 29, baca. Direnungkan, dipahami. Quran itu buat ditadaburi. Jadi setiap ayat yang ibu bapak baca, oh begini maksudnya. Kalau udah ditadaburi, paham, bisa diamalkan. Itu. Kan ibu suka baca surat Al-Waqiah. Kalau lagi minum nih begini nih, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung ingat tuh. Di surat Waqiah ibu bapak suka baca. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kalian pikirkan air yang kalian minum itu, kalian yang nurunin dari langit apa kami yang nurunin? Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau kita belajar pelajaran IPA waktu SD tuh, matahari menyinari air laut. Air laut kan asin, naik kemudian jadi uap ke langit, jadi gumpalan awan, ditiup angin, pecah, turun. Yang diambil airnya asin, tapi turunnya nggak asin. Itu maha besarnya Allah. Adem, bisa kita minum. Coba kalau turunnya asin, nggak bisa kita minum. Maka ketika kita minum, ingat, Masya Allah, betapa maha besarnya Allah. Bersyukur bisa minum. Saudara kita di Palestina susah minum, krisis air bersih. Kita bisa minum dengan nikmat, dimanapun dengan harga yang murah, bahkan tanpa perlu beli. Air tanah yang kita ambil dari keran bisa dimasak, bisa diminum, bahkan langsung diminum pun nggak apa-apa. Sehat airnya, nggak ada kata lain kecuali bersyukur. Itu namanya ditadaburi, direnungkan, dipahami. Kemudian yang terakhir, caranya adalah dengan mengamalkan, mendakwahkan dan mengajarkannya. Kalau bacanya udah bagus, udah lancar, udah bisa, kata guru ngomong begini, ibu ngajar, bapak ngajar. Itu namanya syahadah bil qaul. Kalau sekarang ada syahadah bil kitabah, ada tulisannya. Kalau metode ummi, tilawati, baligonya, LTQ, ikro, kiroati, semua aja syahadahnya. Ada lembaran sertifikatnya.
Setelah ujian bagus semuanya, bagus, seronya bagus, keluar tuh sertifikatnya, syahadahnya. Orang ini layak mengajar Quran. Begitu. Di sini juga bisa para ustadznya mengeluarkan syahadah. Ibu fulanah bacanya udah bagus, lancar, diuji sama ustadznya. Ini hukumnya apa, Bu? Kalau bacanya begini jadi apa? Kalau diwasol jadi mad apa? Kalau diwakop jadi mad apa? Tetap jadi mad gak kalau diwasol? Mad arid disukun panjangnya berapa? Mad wajib mutasil panjangnya berapa? Coba kalau baca saktahnya gimana? Baca nun wikoyahnya bagaimana? Ibu bapak bisa lancar, ustadznya ngeluarin syahadah tuh, layak boleh ngajar. Udah tuh kemana aja boleh ngajar, pakai metode sesuai yang diajarkan di sini. Itu, ya. Kalau sudah ngajar, jangan diem aja. Waktu ibu bapak ngajar, jadi ustadz jadi ustadzah, ngajar Quran, ngajar pratahsin, ngajar tahsin, jangan diremehkan. Itu pahala yang luar biasa saat kita pakai baju putih, nggak ada kancingnya, ngadep ngulon, tidur miring ke kanan, mentok di depan kita tanah, ngadep ngulon pakai baju putih nggak ada kancingnya. Ada saatnya kita begitu kan? Ada saatnya setiap kita pasti ngalamin begitu. Tidur ngadep ngulon pakai baju nggak ada kancingnya, baju putih, nyium tanah, udah berhenti semua amalan, nggak ada pahala lagi, udah nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji. Tapi kalau ibu mau ngajarin Quran, muridnya baca Quran, setiap huruf pahalanya ngalir tuh buat gurunya yang pernah ngajarin. Jadi setelah bisa, semangat buat ngajarin. Tapi syaratnya kalau kata guru belum, ya. Jangan kata guru belum ngajar udah ngajar, fatal tuh. Jadi dia ngajarin yang salah. Bolun mudillun, kata guru yang saking keselnya. Jadi kalau kata guru, ibu boleh ngajar, udah bagus. Bapak udah bagus, boleh ngajar. Nanti kita ngerasain saat udah ngadep ngulon, nggak bisa berbuat apa-apa, pahala masih ngalir. Dari mana? Dari setiap huruf murid yang kita ajarin. Namanya ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Kan saat kita dikubur, tikernya pulang, mobilnya pulang, semuanya pulang. Yang meninggal istrinya, ada gak suaminya mau nemenin? Kagak ada. Ayang beb, aku temenin ya, aku masih sayang sama kamu. Nggak ada. Pulang semuanya. Nyari lagi. Tuh gitu. Tuh itu sebuah ungkapan yang sangat jujur. Ya, dari lubuk hati yang paling dalam itu, ya. Jadi saat semuanya pulang, apa yang tinggal? Sodakotun jariyah. Ibu bapak pernah nyumbang karpet nih di masjid. Selama ini karpet masih dipakai sholat, pahalanya ngalir buat yang meninggal. Nyumbang apapun di masjid ini selama masih dipakai, sodakotun jariyah. Ilmu nafi'un, ngajarin Iqra di sini di Masjid Al-Ikhlas sampai muridnya lancar. Apalagi waladun soleh, yang punya anak, setiap habis sholat anaknya baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingetin tuh anak ibu, anak bapak, jangan sampai dia lupa. Ingat ya nak ya, ayah sama ibu nggak minta apa-apa dari kamu. Suatu saat nanti ayah doakan, ibu doakan kamu jadi orang sukses, jadi orang besar, kamu hidup mandiri berkecukupan. Ayah sama ibu tidak berharap apapun dari kamu. Ketika kamu kaya, ibu tidak berharap harta dari kamu. Ibu cuma berharap kamu baca satu kalimat, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dipesenin anak kita supaya nempel dalam pikirannya, masuk ke dalam hati dia, sungguh-sungguh dia berdoa, mintakan ampun buat ayah ibunya. Itu lebih baik daripada harta dunia beserta isinya. Anak yang mendoakan ayah ibunya yang ada di dalam kubur,
itu lebih baik daripada harta dunia beserta seluruh isinya yang ada di langit dan bumi. Maka pesankan itu. Ingat ya nak, ingat baik-baik. Suatu hari ayah dan ibu sudah tiada. Ibu, ayah tidak mengharapkan apapun kecuali untayan doa kamu yang sedikit saja. Tidak banyak-banyak, sedikit sekedar Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka mudah-mudahan tiga-tiganya bisa kita raih. Sedekah jariyah. Saya nggak bisa nyumbang banyak buat masjid, paling sebulan 5.000, nggak apa-apa. 5.000-nya oleh pengurus masjid dibelanjain buat bangun dinding, buat beli lantai, buat beli karpet, dikumpulin sama pengurus masjid. Selama karpetnya masih dipakai, ngalir itu sedekah jariyah pahalanya. Waladun solehun setiap hari doakan. Maka anak yang mendoakan itu kekayaan yang luar biasa bagi ayah ibunya. Jadi yang terakhir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi mulia bersama Quran kalau mau belajar dan mau mengajarkannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 5027. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai maksimal sampai 20 aja. Ya, alhamdulillah. Saya sudah mengenalkan bahwa menjadi mulia, saat menjadi mulia karena Al-Quran, ya. Dan memang kita masih bisa ya, untuk mendapatkan gelar tersebut dan terus membaca dan mempelajari. Bapak Bapak dan Ibu sekalian, ada waktu membuka 2 pertanyaan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada lagi? Jawab dulu ya. Jawab dulu boleh? Apa satu lagi? Oh Bapak? Apakah kalau orang tidak bisa baca Quran dia tidak jadi mulia di sisi Allah? Tidak mesti mutlak begitu. Boleh jadi dia nggak bisa baca Quran, tapi dia rajin sedekah. Kalau dia nggak bisa baca Quran, otomatis dia nggak bisa tahajud, otomatis nggak bisa sholat sunnah, karena semuanya harus baca Quran. Maka orang yang tidak baca Quran barangkali dia rajin sedekah. Saat orang lain terlena oleh kebahagiaan hidupnya, dia bersedekah membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi boleh jadi amalan yang dia punya lebih bagus daripada orang yang tiap hari baca Quran. Jadi judulnya hidup mulia bersama Quran. Yang rajin baca Quran dia akan dimuliakan Allah. Tapi ingat, ada pengiringnya. Jangan sampai rajin ngaji, rajin baca Quran, tetangga kesusahan, ponakan kesusahan, dia nggak mau bantu, nggak jadi mulia. Karena perintahnya Quran, bantu saudaramu yang kerabat ataupun yang sesama muslim. Jadi buahnya daripada tadabbur tadi supaya jadi mulia, setelah dibaca, dipelajarin tadabbur, amalkan. Jangan berhenti sampai baca. Ah, saya mau udah mulia, tiap hari baca Quran, 1 hari 5 juz. Itu tetangga saya nggak pernah baca Quran, ngaji aja kagak mau.
Kita vonis dia hina, belum tentu. Boleh jadi dia rajin sedekah, membantu orang yang susah, yang kita nggak tahu. Gitu. Jadi jangan memvonis orang yang tidak bisa baca Quran. Kita yang udah sadar baca Quran itu penting, maka jangan berhenti. Kalau gitu saya nggak usah ngaji. Kata Ustadz, sedekah juga bisa bikin mulia. Saya sedekah aja dah, bantu saudara. Enggak juga begitu. Itu bagi orang yang belum paham. Kita yang udah paham ngaji. Karena kalau kita ngaji, selain bisa sedekah, kita bisa tahajud, kita bisa sholat sunnah. Sholat sunnah, tahajud atau yang lainnya kudu baca Quran. Supaya baca Qurannya bagus, kudu ngaji. Itu jadi lebih pahalanya, kebaikannya lebih. Tapi ingat, yang digaris bawahi betul-betul, jangan memvonis orang yang tidak bisa baca Quran dengan ada di hati kita itu orang hina, nggak bisa baca Quran. Sampai tua umur udah 80 tahun nggak bisa baca Quran, hina tuh orang. Jangan, bahaya. Nanti vonis itu walaupun dalam hati bisa berbalik kena kita. Naudzubillahi min dzalik. Gitu. Ya. Itu jawabannya, Ibu. Silakan. Lagi? Ya. Taib, alhamdulillah. Nas'alullah ta'ala bi'azamati wa bikaramati wa bimu'jizati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami ya Allah. Ayah bunda kami yang masih ada ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah, mudahkan segala urusannya, keperluannya ya Allah. Ayah bunda kami yang telah tiada ya Allah, ampuni segala dosanya ya Allah. Terima semua amal solehnya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman daripada taman surga ya Allah. Allahumma rahamna bil Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, muliakan kami ya Allah, sayangi kami dengan Quran ya Allah. Ajarkan ya Allah semua yang kami belum bisa ya Allah. Mudahkan lisan kami ya Allah mengucapkan setiap huruf daripada Quran sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifatnya ya Allah, sesuai yang diajarkan oleh guru-guru kami ya Allah, sesuai yang diajarkan oleh guru-gurunya beliau, para guru kami sampai kepada Rasulullah SAW ya Allah. Allahumma ya Allah, pahamkan hati kami kepada Quran ya Allah, mudahkan jiwa raga kami untuk mengamalkan isi Quran ya Allah. Hiasi kami dengan akhlak Quran ya Allah, muliakan hidup kami bersama Quran ya Allah. Jadikan anak-anak kami min ahlil Quran ya Allah, min ahlil khair ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Syamsuddin Umar SPDI yang telah membersamai kita di pagi hari ini sampai menjelang siang ini dengan memberikan tausiahnya berupa ceramah agama yang kita menjadi paham. Ibu-ibu, ada saudara kita ya sakit, siapa tadi, Bu Atun ya? Bu Atun ya? Bu siapa? Bu Sutina, Suina, Sulina. Sekarang lagi dirawat ya? Iya.
Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Cabutin HP Abi, cabutin HP Abi, cabutin HP Abi. Ya. Bu Surinah ya. Ya, Bu Surinah, kakaknya sedang dirawat ya. Atas nama Bu Surinah, kita bacakan suratul Fatihah Bu ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan orang-orang, termasuk orang-orang yang kita cintai juga yang hari ini mungkin sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baiklah ibu-ibu semuanya, insyaallah minggu depan lomba ya, Bu? Minggu depan ya? Bukan? Wira. Kapan? Minggu depannya lagi? Oh ya, nanti dikabarin Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan Bu ya untuk bisa mengadakan lomba. Muharramnya mau udah lewat kayaknya. Namanya lomba Bu ya. Lomba Muharram insyaallah. Oke, ibu-ibu semuanya, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya di Ahad pagi ini. Semoga Allah berikan kita semuanya pahala dan Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan untuk terus dapat belajar Al-Qur'an. Kita akhiri baca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,